Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa gerombolan penuduh ijazah palsu kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo adalah orang-orang yang tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas diri mereka sendiri, atas klaim-klaim mereka sendiri, atas tuduhan mereka dan argumentasi mereka. Setiap kali ada bukti baru atau fakta baru dari pihak lain, mereka dengan serta-merta mengatakan bahwa itu adalah kebohongan, itu adalah palsu. Memang tujuan dari awalnya mereka memang ijazah milik Jokowi itu harus palsu. Harus itu. Walaupun kemudian sudah banyak fakta dan bukti yang diungkapkan oleh berbagai pihak, mereka tidak akan bergeser dari posisinya untuk menuduh bahwa ijazah milik Jokowi itu adalah palsu. Ini juga nampak ketika Andi Aswan ya di acara Rakyat Bersuara iNews TV beberapa hari yang lalu, ketika dia dengan tiba-tiba mengguncang publik menayangkan sebuah scan dari ijazah mantan Presiden Joko Widodo, lalu penolakan terjadi dari pihak para penuduh ijazah palsu. Andi Aswan di acara tersebut menampilkan scan ijazah asli milik Jokowi untuk pertama kalinya ke publik. Walaupun kami yang di Kagama sudah pernah lihat scan-scanan itu. Dan kemungkinan besar juga Andi Aswan dapat dari pihak Kagama juga. Dari apa yang dipresentasikan Andi Aswan di Rakyat Bersuara itu, nampak sekali bahwa scan itu berbeda jauh dengan dulu yang pernah di-upload oleh Dian Sandi dalam hal perspektif bentuknya ya. Walaupun sebetulnya itu barang yang sama. Cuman kalau Dian Sandi itu kemungkinan dia hanya memotret. Karena apa? Karena bentuk yang ditampilkan Dian Sandi itu miring ya, tidak tegak lurus. Di penampakannya miring seperti ini. Jangan kemarin yang ditampilkan Andi Aswan di Rakyat Bersuara benar-benar lurus hasil scanan seperti ini. Jadi benar-benar perspektifnya lurus ya dari pandangan dari pandangan pemirsa, dari pandangan layar. Kalau Dian Sandi kan miring seperti ini. Nah, ini nampaknya tidak bisa diterima oleh gerombolan penuduh ijazah palsu. Karena apa? Mereka menolak klaim dari scan ijazah yang dipresentasikan Andi Aswan, karena Andi Aswan di situ juga mengatakan bahwa ternyata stempel merah itu benar-benar melintasi dari foto atau yang melintasi di jas merah di foto ijazah tersebut. Hal ini yang selama ini tidak pernah ditemukan oleh gerombolan penuduh ijazah palsu. Gerombolan penuduh ijazah palsu selama ini hanya menggunakan foto yang diupload Dian Sandi yang bentuknya miring dengan resolusi rendah ataupun dari sejumlah fotokopian yang mereka dapatkan. Nah, ini jelas-jelas berbeda ya ketika Andi Aswan menampilkan hasil scan itu otomatis derajatnya lebih jelas ya. Resolusinya juga lebih bagus, lebih jelas dibanding dengan yang miring. Kalau yang miring ini secara logika saja ketika dianalisa mereka harus diluruskan begini. Otomatis terjadi perubahan-perubahan. Sedangkan Andi Aswan menampilkan scan ya dari awal di scan ya bentuknya begini. Tidak pernah diotak-atik posisinya. Ketika dia mendapatkan stempel tersebut melintasi jas, serta-merta para gerombolan penuduh ijazah palsu menolaknya. Bahkan menuduh Andi Aswan tidak melakukan scanning terhadap ijazah Jokowi, itu bukan hasil scan. Mereka menuduh Andi Aswan hanya memakai dari uploadan Dian Sandi yang kemudian dirubah posisinya menjadi tegak lurus dengan mata pemirsa seperti itu. Ini sebenarnya ya karena mereka memang harus mempertahankan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Foto di ijazah tersebut tidak ada lintasan stempelnya pada jasnya. Mereka harus mempertahankan itu. Ini juga nampak
dari penolakan si Rismond ya, dia ternyata juga ada hal yang tidak diketahui dia soal masalah logo UGM, di mana dia mengatakan bahwa yang ditampilkan Andi Aswan itu bukanlah scan, tapi dia kemungkinan mengambil dari Dian Sandi yang kemudian diluruskan dari bentuk miring begini diluruskan, sehingga apa? Rismond mengatakan bahwa logo UGM-nya menjadi lonjong, harusnya bundar atau lingkaran. Nah, ini juga diamini oleh murid Rismond yang bernama Topi Miring atau siapa tuh, anak muda itu yang suka ikut-ikutan menganalisa masalah ijazah tapi juga seringkali menghantam UGM. Saya beberapa kali sempat melihat video anak tersebut lewat di lini masa saya, di beberapa lini masa saya. Jadi saya kadang-kadang ketawa, ini anak kecil ikut-ikutan tapi dia nggak dong, hanya mengikuti para seniornya, trio RRT, dalam hal ini Rismond sepertinya dijadikan role model oleh dia. Jadi dari gerombolan penuduh ijazah palsu ini memang sudah bercucu ya. Gurunya kan Bambang Tri, kemudian memiliki murid RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Ternyata dari Rismond ini juga mempunyai murid, yaitu Topi Merah itu, si bocil itu. Akan saya tampilkan video keduanya ya, di mana mereka ternyata memang tidak paham. Saya tidak akan membantah mereka dari sisi ilmu komputer atau informatika atau apalah, itu memang bukan bidang saya, tapi saya cukup mengerti. Saya punya pengalaman, karena saya sendiri juga alumni UGM, saya tahu seluk-beluk UGM, termasuk masalah logo ini nanti akan saya bahas. Coba akan saya tampilkan videonya ya. Yang diklaim oleh Andi Termul ya, ngecek Andi Aswan sebagai Andi Termul, scan itu adalah kebohongan. Kenapa? Dia langsung karena terjadi nuduh disformasi, perubahan bentuk ya. Yang paling kentara adalah logo UGM yang dasarnya adalah lingkaran, jadi begini, lonjong, berarti jadi lonjong. Itu akibat operasi transformasi dalam digital image processing dengan bahasa muluk-muluk. Nah, transformasi ini umumnya dipakai dalam teknik yang dinamakan dengan image registration. Muluk-muluk bahasa yang dipakai, perubahan bentuk biar ya, kelihatan ilmiah. Karena dalam registrasi citra itu bisa gambar itu diubah-ubah, digeser ya, translasi digeser, rotate diputar, transform diubah bentuknya. Itulah operasi dalam image registration. Muluk-muluk itulah bahasanya. yang dia lakukan, Termul lakukan ya. Foto dari image dari punyanya Dian Sandi, dilakukan registrasi citra sehingga tampak terkoreksi, sehingga tegak lurus dengan pengamat ya, observer atau sejajar dengan screen. Nah, akibat registrasi citra tersebut tentu ya, karena koreksinya itu menggunakan 3 operasi utama, translation, bahasanya muluk-muluk biar kelihatan ilmiah, dan transformation, maka terjadi perubahan bentuk. Itulah yang menyebabkan lonjongnya logo UGM, ellipse. Jadi itu penipuan. Nah, dia nggak paham. Nanti akan saya bongkar ya. Saya tidak perlu dengan ilmu komputer yang muluk-muluk, tapi cukup dengan data, cukup dengan pengalaman sebagai mahasiswa yang pernah kuliah di UGM, sebagai alumnus UGM. Saya bisa menyanggah itu tanpa perlu dengan ilmu komputer. Tanpa panjang kata akan saya tampilkan murid dari Rismond, Topi Merah, si bocil ini yang suka ikut-ikutan dalam perkara tuduhan ijazah palsu. Juga beberapa kali dia menyudutkan UGM. Akan saya tampilkan videonya sekalian ya. Nah, di sini itu gak match
dan karena yang ditunjukin sama Andi Azwan itu sebuah kekonyolan dan si Bapak Jokowi, ijazah Bapak Jokowi scan asli. Oke, mari kita Sok-sokan anak kecil uji. ini. Oke, yang pertama gue pengen ngebuktiin histogram shading. Apakah foto ini bener-bener asli scan yang baru dan eksklusif kata Andi Azwan, atau ternyata cuma hasil editing? Ya, kita coba. Nih bisa Sok-sokan jadi ya. pembuktian nih. Mirip Respon Ini screenshot gaya-gayanya. dari Rakyat Bersuara ya. Ini nggak gue puter-puter, kalian bisa lihat di sini. Kita luruskan. Nah, di sini itu nggak match, nggak lurus. Harusnya kalau misalkan dia ijazah asli itu lurus. Terus kalian bisa lihat di sini titik antara ujung sini, ujung kanan dan ujung kiri, ujung atas dan ujung bawah itu tidak simetris ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah gambar yang telah diperspektif atau tampilannya itu dibenerin gitu. Akhirnya karena mungkin softwarenya jelek atau yang tukang edit itu kurang jago, jadi ini nggak lurus. Kalian bisa lihat logonya itu peang ya. Logonya peyang. Benjol ya. Kita bisa bandingkan dengan logo UGM asli. Logo UGM asli. Ya, ini logo Keliru nih, keliru total anak ini. UGM asli. Bocil ini keliru. Bisa dilihat di sini. Logo UGM-nya tuh peang ya. Peyang. Mau tarik-tarik gimana pun kelihatan. Nah, di sisi sini, di sisi atas, di sisi bawah, kanan kiri itu nggak match semuanya. Nggak match. Kalau misalkan ini logo UGM asli, itu nggak mungkin peang-peang kayak gini. Itulah. Like teacher, like student ya. Ini sama-sama bodoh. Tidak memiliki data, tidak memiliki pengalaman di UGM, tapi berani keluar-keluar di media sosial dengan bumbu-bumbu bahasa yang muluk-muluk. Padahal ini gampang saja. Keduanya sama, menolak bahwa yang diupload Andi Azwan di Rakyat Bersuara itu adalah hasil scan. Mereka menolak. Mereka berpendapat bahwa yang diupload Andi Azwan itu hanyalah dari Dian Sandi yang miring terus kemudian diluruskan. Karena apa? Mereka menolak. Waktu trio RRT ini menganalisis milik Dian Sandi dan fotokopiannya lainnya, mereka tidak menemukan lintasan merah di stempel di jas foto Jokowi di ijazahnya. Tapi hasil scan milik Dian Sandi ini lain, resolusinya tinggi dan karena hasil scan lintasan merahnya terlihat. Mereka intinya menolak di situ, sehingga mengatakan bahwa punya Andi Azwan itu sebenarnya hanyalah dari uploadan Dian Sandi yang kemudian diluruskan. Kemudian ada lintasan merah, mereka menuduh bahwa itu tambahan. Saya jelaskan ya. Rismon tadi mengatakan bahwa akibatnya logo UGM menjadi lonjong. Kalau si bocil topi merah menyebutnya menjadi peyang. Padahal logo UGM dikatakan mereka adalah bentuk lingkaran. Mereka nggak tahu, saya jelaskan. Dulu, logo UGM pernah mengalami perubahan di tahun 1993 saat rektornya adalah Profesor Dr. Muhammad Adnan. Beliau memerintahkan agar Sivitas Akademika UGM meninjau kembali logo UGM karena seringkali tidak terjadi standarisasi, misalkan di kop surat dan juga di ijazah. Itu dulu tidak ada standarisasi, maksudnya bentuk logonya sama, logo secara wujudnya sama, tapi kadangkala orang-orang di fakultas atau di lembaga di UGM itu membikinnya bentuknya bermacam-macam, walaupun secara umum logonya sama. Kemudian tahun 1993 Profesor Dr. Muhammad Adnan menyarankan agar ditinjau ulang untuk dilakukan standarisasi. Logo UGM yang lama itu bukan lingkaran, bentuknya cenderung segi lima, nyaris seperti segi lima. Itu sebelum ada perintah dari Rektor UGM tahun 93. Bentuknya nyaris seperti segi lima. Dan di dalamnya itu agak keruh. Karena apa? Ada arsiran
ada arsiran-arsiran. Setelah dilakukan revisi di tahun 93, muncul logo UGM yang baru, dalam tanda kutip ya. Perubahannya hanya minor saja sebetulnya, tapi secara visual hampir sama. Cuman kalau kita cermati ada perbedaan. Perbedaannya apa? Logo yang baru itu melingkar sempurna. Kemudian di dalamnya lebih transparan, tidak lagi ada arsiran-arsiran hitam-hitam di dalamnya. Nanti akan saya tunjukkan videonya, perbedaan itu. Jadi dua orang ini tidak paham bahwa logo UGM yang lama itu memang tidak melingkar, tapi cenderung, ya saya katakan cenderung segi 5, walaupun bentuknya ya mirip dan agak gelap karena ada arsiran. Setelah tahun 93, melalui perintah rektor dilakukan revisi sehingga bentuk logo UGM menjadi melingkar sempurna dan arsiran di dalamnya itu dihilangkan. Itu saya mengalami karena saya kuliah lebih dulu beberapa tahun dibanding Rismon. Rismon kan mengakunya dia masuk di UGM tahun 94. Jadi dia hanya mengalami logo yang sudah direvisi atau logo UGM versi baru, versi yang sudah direvisi, karena revisinya terjadi tahun 93. Dia mengaku masuk di UGM tahun 94, mengakunya ya konon, karena kita juga belum memverifikasi foto wisuda Rismon, foto KKN Rismon, KHS, KRS, slip pembayaran SPP, persensi, kita belum pernah memverifikasi milik Rismon. Jadi kita anggap konon dia pernah kuliah di UGM. Nah, kalau dia gerombolan itu menuduh Jokowi dengan harus dengan harus dengan pembuktian itu, kita sekarang juga harus kita balik. Trio RRT ya kita perlakuan seperti itu. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan slip SPP secara lengkap, KHS, KRS, presensi segala macam, belum bisa kita katakan mereka sebagai alumni UGM. Kan adil itu. Jadi Rismon tidak tahu 93 itu pernah terjadi perubahan logo UGM yang asalnya bentuknya cenderung segi 5, kemudian direvisi menjadi lingkaran sempurna, yang asalnya di dalamnya keruh, ada arsir-arsirnya, kemudian direvisi menjadi arsir itu dihilangkan. Jadi ada perubahan bentuk. Akan saya tampilkan nanti di video saya terakhir ya, nanti akan saya tampilkan. Jadi ini tidak usahlah kita sok-sokan ilmiah, bahwa pembuktian itu sebenarnya sangat sederhana. Dengan data, dengan pengalaman, kita bisa menampilkan apa yang sebenarnya. Jadi kita mencari kebenaran, jangan mencari pembenaran. Kalau Andi Aswan menampilkan scan, ya terima saja. Kalau kemudian di scan itu terlihat ada stempel merah di jas foto Jokowi di ijazahnya, jangan disanggah bahwa kemudian scan-scanan milik Andi Aswan dikatakan hanya ngambil dari fotonya Andi Aswan kemudian diluruskan. Itu namanya hanya mencari pembenaran diri sendiri. Ya kita sadar bahwa gerombolan itu memang harus mati-matian mempertahankan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Walaupun semua kalangan, banyak kalangan sudah membantahnya, sudah menyanggahnya dengan bukti-bukti. Baiklah, video saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka. Sebelum saya akhiri, saya akan tampilkan video dari apa yang saya katakan tadi tentang terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Dari yang bentuknya nyaris segi 5 menjadi lingkaran sempurna. Dari yang asalnya banyak arsiran di dalamnya agak gelap menjadi terang karena arsirannya dihilangkan. Selamat menyaksikan. Ini logo UGM yang saya ambil dari cover skripsi sebelum terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Ini logo UGM yang saya ambilkan dari cover skripsi setelah terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Hasilnya adalah logo yang lama akan nampak seperti bentuk segi 5 ya. Setelah kita beri garis di ujung-ujungnya akan nampak segi 5. Sedangkan
logo yang baru akan nampak seperti lingkaran. Ketika kita beri lingkaran akan klop. Contoh kedua, ini kita ambilkan logo UGM dari buku wisuda sebelum terjadinya perubahan logo di tahun 1993. Ini logo UGM yang saya ambilkan dari buku wisuda setelah terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Masih sama metodenya, logo UGM yang lama nampak bentukan seperti segi 5 ya setelah kita beri garis-garis di tepinya. Sedangkan logo di buku wisuda setelah terjadinya perubahan logo di tahun 1993 nampak seperti lingkaran sempurna ya.